Bar, tahu nggak sih? Sekarang tuh ya, fenomena anomali aneh-aneh tuh terus-terusan muncul aja di timeline sosmed. Anomali dan anobolot ya, kan biasanya mali sama bolot. Beda ya? Pak itu, Beda ya? mali sama bolot. Bukan tempat ngopi-ngopi juga ya? Bukan. Jangan sebut merek dong. Ya, Enggak, ya. itu memang jadi anomali ya, bahwasanya sekarang itu ada yang namanya, apa ya istilahnya, karakter-karakter aneh yang orang itu kan sekarang di zaman digital bisa aja dengan bantuan AI itu bisa membuat karakter sesuai dengan keinginan tergantung prompt yang kita masukkan. Betul, betul. Jadi ini yang bahaya bagi saya ya, orang jadi mengenal kalau kucing tuh dulu kan kita tahu kucing ya kakinya 4, kepalanya seperti itu, tapi dengan AI itu jadi aneh-aneh dan diberi nama itu ya. Iya, dan takutnya tuh imajinasi terutama untuk anak-anak terpengaruh, oh kayak gini bentuknya, hiu ada kayak begitu. Benar, takutnya orang nanti anak-anak zaman nantinya akan mengenal kalau kucing tuh nggak lagi ngeong tapi mbek gitu kan. kan karena udah ke distract ya. Tapi benar kamu ya. apal nggak sih, Bar? Apal apa nih? Ya apal karakternya. Saya sih taunya yang sering viral tuh yang tung-tung itu aja sih. Oh iya, yang tung-tung sahur. Nah ini ya. apa nih sahur? Kayaknya bukan bulan puasa ya? Sini. Mas, mohon maaf. Program puasa kan masih 6 bulan lagi. Udah lewat malah lebaran ini. Udah lewat. Ini kok kenapa pakai tung gini? Anomali saya. Oh, anomali. Anomaling kalau bahasa Indonesia ya. Yang ini loh. Seremnyo itu. Itu serem. Seremnyo bukan ya. Tadi kan ini katanya apal. Bolehlah dites. Dites mengenai yang lagi viral ya, itu anomalinya yang di sosial media. Oh ya. Ini tebak nama berarti. Tebak nama. Ini kayaknya badut yang ada di Jakarta Utara Taman Bermain itu. Tahu. Ini ya biasa badut di situ ya, di Taman Bermain. Di Jakarta. Ini apa pernah baca? Aku nggak tahu. Apa. Karena namanya tuh aneh-aneh loh. Iya. Karena Iya, apa itu nggak tahu. Ber. Yaudah, kamu. Belum nebak. Apa? Ya itu badut Jakarta Utara. Badut Taman Baba Badu Dudut. Baba Badu Dudut. Apa ya ini kalau ini namanya? Nyerah ya. Nyerah. Apa yang ini adalah? Berpatapim. Kapun bukan. Berpatapim. Ini biasa naik motor karena ber. Oh ya ini juga bisa ber ya. Ini. Apa lagi? Karena hiu ya. Iya. Hiu. Bukan ya. Apa ya? Hiu. Tralala trilili kali ya. Tralala trilili. Bukan nih. Jenis apa ya? Nggak tahu. Oke. Cukup, oke ya. Ini adalah kan? Tralala kan? Tralala. Tidak mencerminkan namanya Salah ya, dikit. bingung deh. Ya. Sabar. Oke, ada lagi? Jatuh. Copot. Ya, ini. Sini. Udah. Nih. Bambalino. Oh, ini ada buaya ya, terus pakai pesawat tempur. Halo Dek kayaknya. Halo Dek, apa kabar gitu. Udah, bingung. Saya baru tahu gambar seperti ini. Ini apa sebenarnya ini? Ini dari Surabaya, bajul hijau. Oh, bajul hijau ya. Bukan, kalau ini apa? Kita buka ya. Ini apa kabar Dek? Kawin silang antara buaya sama pesawat. Bombardino krokodil. Oh, Bombardino. Karena dia membobardir dan udah buaya. Ini lama. Otak saya ini udah Nggak sinkron. Masih banyak. Udah jangan. Kucing itu pergi ono. Kucing itu pergi ono. Ya udah. Ada kucing di balik udang. Ada. Iya kan? Itu ya udah tahu ah. Taruh. Taruh ini. Apa? Karamel macchiato. Udah. Karakter-karakter yang siapa istilahnya makin banyak ya sekarang ya. Iya nih, makanya nggak jelas. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Ya. Tuh kan, makin gak jelas, makin ngerusak otak, Bar. Ya anak saya udah saya larang sih ngeliat gitu-gitu, lihat sosial media. Lebih ke pulsa, habis banyak saya. Bahkan ini ada datanya loh. Apa? Dari We Are Social, agensi penelitian media sosial global yang menunjukkan ada 212 juta penduduk Indonesia atau sekitar 74% pengguna internet pada 2025. Kebayang nggak? Dari angka itu, ada 143 juta orang atau 50% masyarakat Indonesia yang terkoneksi media sosial. Nah, ternyata rata-rata waktu akses internet masyarakat Indonesia 7 jam 22 menit. Lama juga ya kan? Iya.
Nah, terus data lainnya, dari laporan Digital Global Overview 2025 dari We Are Social, dominasi pengguna internet Indonesia dari kalangan Gen Z sebanyak 34,40%, milenial 30,62%, Gen X 18,98%, dan post Gen Z atau Gen Alpha 9,17%. Ya, tapi fenomena brain rot ini adalah akibat kecanduan berselancar atau scrolling media sosial, dan ini mengintai generasi muda, dan ini berpotensi menurunkan fungsi kognitif ya akibat terlalu mengkonsumsi sosial media. Tapi tadi mengenai penelitian mengenai kenapa Gen Z itu lebih banyak, hampir 7 jam 22 menit dalam sehari. Emang apa hubungannya? Itu sebenarnya bukan karena salah Gen Z aja, tapi salah boomer juga. Banyak boomer yang minta tolong Gen Z untuk membuka sosial media. Iya. jadi sebenarnya tolong dong mama bukain ini. Itu masuk screen time-nya ya. Iya. Kita lihat dulu dah liputannya berikut ini soal brain rot. Indonesia jadi negara pengguna internet tertinggi dan paling aktif keempat di dunia. Lebih dari 50% penduduknya atau 143 juta orang terkoneksi media sosial per Januari 2025 berdasarkan penelitian data We Are Social. Lambat laun, gawai dan media sosial jadi candu yang kini banyak dialami pengguna internet. Tak terkecuali SC, perempuan berusia 22 tahun karyawan swasta yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Belakangan ia sadar, 15 jam dalam sehari ia habiskan hanya menatap layar, terutama scrolling media sosial. Selama itu aku udah pasti buka sosmed ya, kayak scroll-scroll Instagram, X, terus TikTok, itu paling susah berhentinya ya TikTok. Terus aku tuh pakai HP buat kalau makan tuh aku sambil nonton YouTube sih Mbak. Aku lagi suka banget ngebacain komenan-komenan orang TikTok, kan kayak asbun semua ya Mbak, pada lucu-lucu semua kan. Jadi tuh kadang hiburan juga buat aku. SC jadi lebih banyak menghabiskan waktu scrolling media sosial sejak masa pandemi COVID-19. Saat itu, segala hal dari kegiatan akademik hingga interaksi sosialnya berbasis digital. Tanpa disadari, SC semakin jarang berinteraksi dengan orang di dunia nyata dan mempengaruhi produktivitasnya. Perubahannya tuh aku ngerasanya jadi lebih ini aja sih. Karena aku main HP terus sendiri, aku jadi ngerasa kurang berinteraksi sama orang gitu. Aku jadi ngerasa kayak ya menyendiri aja gitu dengan HP. Dengan HP kayak aku udah cukup deh gitu. Kini, SC mulai mengatasi kecanduannya scrolling media sosial dengan kegiatan lain seperti mewarnai. Hal yang dialami SC adalah fenomena baru yang mengintai generasi muda, yakni brain rot. Litbang Kompas mewawancarai 17 pakar dalam berbagai bidang yang mengidentifikasi Gen Z dan Gen Alpha usia 28 tahun ke bawah jadi kelompok paling rentan mengalami fenomena brain rot. Sebenarnya brain rot itu adalah suatu fenomena di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk berpikir, terutama berpikir secara kritis terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu informasi, yang terkadang penurunan kemampuan untuk berpikir kritis ini juga dibarengi dengan kemampuan dalam mengelola perasaan, kadang terbawa emosi, dan bahkan terkadang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang tersebut untuk berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 21 hingga 24 April lalu menunjukkan 54% responden mengaku pernah mengalami gangguan fisik, psikis, hingga malas bersosialisasi akibat terlalu lama melihat layar gawai. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tengah mengkaji rumusan kebijakan untuk membatasi penggunaan media sosial, terutama bagi anak-anak. Fenomena brain rot menjadi salah satu alasannya. Sebagaimana namanya, yaitu anak-anak. Meskipun mungkin sudah teenager ya, tapi mereka tetap dalam undang-undang kita, termasuk anak-anak, tentu kemampuan atau kematangan dalam memilah-milah belum sebaik mereka yang sudah matang atau di atas 18 tahun. Paling tidak itu yang disebutkan oleh undang-undang. Sehingga memang perlu ada
proteksi-proteksi. Fenomena brain rot tak bisa dipandang sebelah mata sebab ancamannya nyata terhadap kemampuan berpikir dan konsentrasi generasi muda. Oleh karenanya, pengguna internet tua dan muda perlu lebih bijak mengganti aktivitas scrolling di dunia maya dengan aktivitas lain di dunia nyata. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas soal fenomena brain rot ini bersama psikolog anak Vera Itapiana dan juga selebritas yang juga ibu muda Bunga Jelita. Selamat malam Mbak Vera, juga Mbak Bunga. Bar, udah mulai tahu? Tuh kan ini nih salah satunya nih. HP terus, sosmed terus. Enggak. Penasaran aja. Kadang itu kita ngerasa gini, siapa yang telepon? Saya kayak pikiran tuh kayak handphone ya. Jangan-jangan ada yang telepon, jangan-jangan ada yang message, jangan-jangan ada yang nge-DM gitu seperti itu kadang. Sih. Jadi kayak magnet gitu Mbak Vera. Artinya kan kecanduan ini awalnya sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan, lama-lama nggak bisa lepas. Gimana Mbak Vera lihat ini? Jadi memang sekarang tuh udah kayak pakai baju ya, si gadget itu, sosmed itu. Jadi udah sehari-hari dari jam ke jam tuh kita pasti cek gitu ya. Mungkin dulu di awal-awal, kalau nggak bunyi saya nggak cek. Tapi nggak bisa nih sekarang, gitu ya. Pasti nggak ada bunyi, nggak ada notifikasi, kita pasti pengen cek. Gitu. Nah sebenarnya kan pengaruh pandemi juga ya kemarin. Pandemi kan kita semua di rumah, semua serba online gitu ya. Jadi mau nggak mau kita tambah nempel tuh. Dan kita menyapa keluarga atau sanak saudara yang kita nggak biasanya ketemu, nggak bisa ketemu lewat sosmed juga kan. Jadi ya udah tambah melekat. Ya, gitu. Apalagi di zaman itu banyak muncul platform atau aplikasi baru yang membuatkan orang akhirnya bisa berinteraksi jarak jauh. Iya, gitu betul. Pada waktu itu membantu ya, tapi kalau pandeminya sudah selesai, tapi ininya masih terus kebiasaan jadinya. Kalau Bunga juga gimana ngebatasin anak untuk main gadget atau gawai? Untuk ibu muda zaman sekarang kayaknya itu PR banget ya. Jujur itu PR banget, apalagi anak-anakku lagi usia yang lagi susah-susahnya tapi gampang masuk gitu ya untuk sosial media. Padahal aku dulu sebelum melahirkan aku tuh udah berprinsip kayak kalau punya anak tidak akan pernah aku kasih screen time. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apalagi zaman sekarang teknologi makin canggih, ya mau tidak mau gitu. Izin untuk usia anak ya? Yang pertama perempuan 4 tahun, yang kedua laki-laki 3 tahun. Oh iya, lagi 3 tahun. Itu ya. Ya, nah tapi Mbak Vera, sebenarnya brain rot itu definisinya seperti apa sih? Kan kita dengarnya istilahnya aja, tapi sebenarnya tuh kayak gimana sih? Brain rot kan memang ya 2 tahun 3 tahun ini belakangan rame ya istilahnya gitu. Sebenarnya tuh istilahnya sudah lama gitu. Jadi brain rot itu mewakili suatu kondisi di mana terjadi penurunan fungsi kognitif. Jadi fungsi berpikir, jadi fungsi otaknya menurun. Contohnya, jadi susah konsentrasi, memorinya juga terganggu. Jadi kalau misalnya mau ngomong apa tuh kayaknya, aduh apa ya gitu nyari katanya. Terlepas dari faktor usia ya, Mas ya. Maksudnya jangan langsung bilang brain rot ya. Ada faktor usia gitu ya. Jadi ini kita mungkin bicara soal anak-anak yang masih tumbuh kembang ya, harusnya memorinya masih bagus gitu ya, konsentrasinya masih bagus, tapi kok menurun gitu ya. Atau yang tadi seperti contoh di PT gitu ya, masih usia muda tapi kok udah terganggu fungsi kognitifnya. Jadi antara lain itu, jadi susah konsentrasi, susah mengingat, terus juga ada pengaruhnya untuk anak-anak. Pengalaman saya di tempat praktek, anak-anak yang kecil-kecil itu mereka terpengaruh juga emosinya. Gitu. Betul, tuh langsung dijelaskan oleh ibunya. Iya, tapi apa sih sebenarnya challenge-nya? Ya mau nggak mau kan ada 1-2 waktu yang membutuhkan gawai gitu. Aku dalam waktu beberapa bulan terakhir ini aku sudah membuat peraturan. Jadi untuk Aklima dan Ansel itu boleh screen time di Senin sampai Jumat malam. Sabtu pagi mereka boleh. Tapi sebelumnya aku memang kasih waktu mereka boleh nonton itu selesai makan siang, tidur siang, udah habis itu jadi sehari sekali. Tapi ya walaupun sebentar itu, tapi mereka menyerapnya itu luar biasa gitu. Dan ada salah satu platform media sosial yang ada short video, itu aku akuin berpengaruh negatifnya sangat luar biasa. Makanya beberapa bulan terakhir ini aku sudah stop, aku tidak mau anak-anak aku nonton short video itu. Ya. Tapi kalau saya juga menerapkan seperti itu, jadi ada peraturan siapapun penghuni rumah itu termasuk saya dan anak-anak tidak boleh memegang gawai
kecuali Sabtu dan Minggu. Karena hanya Sabtu dan Minggu saya ada di rumah, lainnya enggak. Sama aja dong. Tapi ancamannya tadi dan apa yang harus dilakukan, ada nggak sih yang bisa dilakukan sebagai pencegahan ataupun kalau sudah ada ciri-cirinya, bagaimana agar tidak terus berlanjut? Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan kami segera kembali. Kami masih bersama dengan Mbak Vera Itabiliana, psikolog anak, dan juga Mbak Bunga Jelita di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Saya ke Mbak Vera dulu. Ada pengalaman nggak sih misalnya pasien yang kayaknya ini kena brain rot? Ada gitu. Gimana ya. Tuh? Jadi karena saya psikolog anak kan yang datangnya anak-anak nih ya. Jadi waktu itu dalam 1 minggu tuh saya kedatangan 2 anak-anak usianya di bawah 5 tahun. Keluhan dari orang tuanya anak ini kok jadi lebih emosional daripada biasanya. Jadi kan usia di bawah 5 tahun tuh kan memang suka tantrum ya. Kalau nggak dikasih mereka tantrum. Itu kan hal yang wajar dalam tumbuh kembang. Tapi ini kok lebih lagi gitu ya, ternyata setelah ditelusuri mereka ternyata sehari-harinya terbiasa untuk lihat konten di sosmed. Nah ini yang bahaya ya, ada 3 indikator konten yang bahaya gitu ya. Apa itu? Singkat, cepat, dan shallow. Shallow tuh dangkal, jadi nggak ada isinya, nggak ada. Dan semua itu sekarang terpenuhi ya. Gitu ya. Dan selalu muncul di timeline yang kita cuma pakai jempol aja scrolling terus kayak kalau kita ketawa lucu terus, tapi kan kadang itu ada istilahnya juga tuh Mas Akbar, zombie scrolling. Zombie scrolling. Ya, jadi udah asik aja otomatis, tapi nanti ketika ditanya tadi nonton apa aja, apa ya gitu, jadi nggak ada yang nggak nangkep itu. Gitu. Nah ini anak-anak, kenapa ini rentan sekali buat anak-anak? Tadi kan kontennya singkat, cepat gitu ya, dan nggak ada manfaatnya. Anak-anak tuh katakanlah kontennya berlangsung berapa lama sih? Rata-rata 30 detik lah ya, 15 sampai 30 detik. 15 sampai 30. Ya. Jadi dia belum selesai mencerna satu konten, ya belum mencerna secara kognitif dan secara emosi, itu sudah masuk lagi konten yang berikutnya. Oke. Jadi itu numpuk tuh emosinya, sehingga itu membuat dia jadi lebih emosional, gampang meledak, gampang tantrum. Oke, gitu. Kan tapi kita juga tidak bisa terlepas penuhnya dari gawe juga, termasuk juga kadang kita memberikan pendidikan anak dengan menunjukkan sesuatu di media sosial juga. Nah, tapi sebenarnya yang istilahnya yang ideal untuk kita untuk scrolling gini berapa lama sih sebenarnya, Dok? Tiap usia tuh ada batasannya gitu ya. Jadi yang penting itu adalah durasinya diatur, kontennya diseleksi gitu ya. Terus situasinya seperti apa yang dia boleh gitu ya, pengaturan waktunya gitu ya. Jadi kalau untuk anak di bawah 2 tahun itu sebenarnya tidak boleh sama sekali berinteraksi dengan gawai. Kecuali kalau misalnya Mas Akbar punya anak usia berapa 18 bulan, terus Mas Akbar lagi keluar kota, kangen, video call itu boleh. Ya. Hanya untuk komunikasi begitu ya. Jadi misal ini saya cuma ngasih contoh kena brandrot ya kayak gini nggak bisa menyusun. Itu mungkin faktor usia, ditambah faktor usia. Selain dari alasan aja brandrot ya. Saya cuma ngasih contoh aja gitu ya. Nah kalau Mbak Bunga sih dalam menerapkan pendidikan ke anak, konten-konten apa yang selama ini diperbolehkan untuk ditonton oleh putra-putrinya? Sebenarnya aku masih ada keberuntungannya gitu. Jadi Aklima sama Ansel ini sebenarnya tidak suka yang kartun. Mereka lebih suka nonton yang manusia yang real. Makanya ada percakapan. Nah, aku jadinya lebih ke tata bahasanya gitu. Pernah Aklima masih suka nonton short video. Setelah itu yang tadi Mbak Vera bilang itu emosinya bisa dibilang berpengaruh sekali. Oh gitu. Aklima sama Ansel jadi lebih cepat marah, terus kayak nggak sabar. Dari situ aku berpikir apa dari aku sama suami gitu kan berpikirnya. Tapi aku selalu mengajarkan mereka untuk sabar, tidak boleh nada tinggi, nada tuh tidak boleh lebih tinggi dari orang lain gitu. Nah, Ternyata pas aku telusuri benar dari short video. Akhirnya aku hapus aplikasi itu, benar sekarang mereka jadi lebih sabar. Jadi aku beruntungnya tuh kayak mereka berdua masih bisa diselamatkan lah gitu. Dan ibunya pun punya edukasi yang bagus. Iya, karena nggak tahu ya konten sekarang sebenarnya tata bahasanya bagus. Cuma ada kayak misalkan mereka scroll baru tiba-tiba ada kata-kata yang judes gitu loh. Kayak misalkan, oh kamu tuh nggak boleh gitu. Jadi nadanya tuh udah marah-marah sama temennya. Dan itu dikomikin lah dia. Iya. Nah sebenarnya kalau untuk orang tua ya kita ya, anak saya juga sama balita masih 5 tahun usianya. Bagaimana kita memantau anak? Jadi kan sebenarnya screen time ini kadang-kadang
tapi kadang-kadang itu sering apa bolehnya? Atau misalnya bisa apa sih kita ngasih edukasi lewat media sosial ataupun gadget untuk anak? Pembatasannya seperti apa sih Mbak Vera? Tadi patokannya balik lagi ke usia, gitu kan. Kalau 2 tahun ke bawah nggak boleh boleh sama sekali. Kalau 2 sampai 5 itu sudah boleh, tapi misalnya maksimal sehari itu 1 jam. Oke, apapun alasannya, Apapun 1 jam alasannya, gitu ya? Oke. mau layar kecil, mau layar besar TV itu gabungan 1 jam sehari. Oke. Oke. Nah, 5 tahun ke atas sampai usia SD itu bisa maksimal 2 jam. Oke. Nah, ini kan sejak pandemi saya mesti agak ada tambahannya sedikit. Itu 2 jam maksimal tuh di luar untuk kepentingan belajar. Nanti kan ada orang tua, anak saya les ini online. Nah, ini di luar itu ya. Jadi yang buat hiburan dan sebagainya itu 2 jam sehari untuk 5 tahun sampai usia SD. Nah, remaja bisa lebih fleksibel lagi asalkan tidak mengganggu waktu-waktu yang untuk aktivitas utama seperti tidur terutama. Tidur tuh masih butuh 6 sampai 7 jam tidur malam ya. Malam ya. Ya. Jadi 6 sampai 7 jam sudah diplot untuk tidur. 7 jam lah minimal. Terus untuk makan bersama dengan keluarga, untuk mengerjakan tugas, untuk bersosialisasi secara nyata gitu. Ya. Jadi harus dibagi-bagi. Dia harus tegas, harus strict gitu ya Ya. batasannya sesuai dengan umur agar jangan sampai terjadi brain rot di keluarga kita ya. Jangan sampai terjadi atau lingkungan sekitar. Ini karena memang peran orang tua sangat penting. Dulu anak rewel, orang tua anak dimarahin. Sekarang anak rewel kasihan pun ditinggal. Iya, itu tuh yang tinggal rewel aja gitu. Jadi ketegasan kita sebagai orang tua juga, kedisiplinan kita, karena kita disiplin, anak juga akan mencontoh kita. Terima kasih ya Mbak Vera, terima kasih juga Mbak Bunga Julita sudah bergabung.